Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast ID Wilayah Jawa Tengah. Kali ini kita akan membahas tentang etik dan hukum di dunia kedokteran. Kali ini kita kedatangan tamu dari Perhimpunan Ahli Hukum Kedokteran dan Kesehatan Indonesia, yaitu Perdahuki. Selamat pagi, Dr. Gigo. Iya, semangat pagi, Dr. Edi. Wah, alhamdulillah semangat pagi ya, luar biasa, Dr. Gigo. Bagaimana kabarnya? Deg-degan ya, karena diundang ke podcastnya ID Wilayah ini. Apalagi kalau ketemu sama hostnya Dr. Edi ini selalu deg-degan. Kenapa deg-degan, Dok? Karena kadang yang ditanyain itu sulit dijawab itu, Dok. Berarti tidak ada pertanyaan tapi nggak dijawab. Dr. Gigo, terima kasih atas kehadiran di sini. Dan sekarang ini kita memang sedang menghadapi banyak sekali kasus-kasus baik dari dokter sendiri dan di masyarakat. Mungkin Dr. Gigo bisa menjelaskan Perdahuki itu bagaimana, Dok? Ya, Dr. Eni. Seperti yang Dr. Eni sampaikan di awal tadi ya, Perdahuki itu kependekan dari Perhimpunan Dokter Ahli Hukum Kedokteran dan Kesehatan Indonesia. Kebetulan kalau di Jawa Tengah ini saya sebagai sekretaris dari Perdahuki di cabang Jawa Tengah. Nah, Perdahuki ini memang salah satu keseminatan yang ada di bawah ID, yang mana baru saja disahkan juga sih kemarin di Muktamar, tetapi perjuangan berkumpulnya para dokter yang minat terhadap hukum, juga seorang penstudi hukum, ini sudah dimulai dari tahun 2015. Diawali dengan beliau-beliau para founder ini melihat bahwa dibutuhkan semakin kesini itu seorang dokter yang benar-benar memahami hukum kedokteran dan hukum kesehatan. Yang menjadi soal adalah ketika semakin sering banyak tuntutan dari pasien. Ya, kita bisa bilang itu juga hak pasien ya untuk mencari tahu. Tetapi tuntutan ini terkadang membuat dokter juga tidak nyaman. Nah, ini yang dalam konteks Indonesia negara hukum juga memberikan perlindungan hukum untuk dokter. Harapannya Perdahuki ini bisa membantu mengawal perjuangan hukum kedokteran dan kesehatan ini, Dok. Iya, Dok. Jadi Perdahuki itu akan mendampingi para dokter supaya mereka tahu hukum, kemudian saya tahu pinggirnya ya, Dok ya. Kemudian juga bisa mengatasi masalah-masalah yang menimpa atau jangan sampai tertimpa masalah itu, terutama dengan masalah hukum ya, Dok. Iya, betul. Karena kalau kita bicara konteks perlindungan hukum ini agak-agak sedikit teori lah. Iya. Jadi ada teori Hajon begitu ya, Philippus Hajon. Ini mengatakan perlindungan hukum ini sifatnya ada yang preventif dan represif gitu ya. Preventif yang dimaksud ini mencegah. Artinya ya jangan sampailah ada permasalahan hukum, dokter bersengketa berhadapan dengan hukum itu jangan sampailah. Maka sebenarnya harapannya kita akan lebih banyak dalam preventif, artinya mencegah seorang dokter supaya semakin tahu tentang hukum kedokteran itu seperti apa, kemudian juga semakin sadar bahwa hukum kedokteran dan kesehatan itu bukan hal yang sekedar tekstual tertulis, tetapi memang kita harus menghidupi itu. Kita bicara seorang dokter ini, dokter merupakan salah satu profesi yang sudah bisa tergolong tertua begitu, dan juga dokter ini punya niatan yang pasti baik. Artinya apa? Ketika dalam pendidikan pun diajarkan bahwa kita belajar untuk mengedepankan moralitas yang tinggi, menjadi orang yang baik, menolong yang sakit. Bahkan kalau kita lihat dalam kode etik kedokteran itu dikatakan dokter itu sifatnya harus altruisme juga, mengorbankan dirinya demi orang lain, bahasanya begitu. Nah, dari hal yang sifatnya baik dengan tujuan yang baik ini ketika dihadapkan dengan tuntutan, dokter jadi nggak nyaman.
Nah kan ini yang menjadi soal, tetapi dengan semakin sadar dan juga akhirnya patuh terhadap hukum, harapannya ya sengketa itu bisa dicegah, dan sekalipun berhadapan dengan hukum, dokter itu tetap tenang dan nyaman. Karena banyak ya dok, teman-teman kita itu juga mulai kadang merasa takut, nggak nyaman berpraktek, apa-apa mau tindakan agak takut. Padahal kan sebenarnya dalam fungsi pencegahan, pelindungan hukum itu juga melindungi seorang dokter, begitu. Iya dok, jadi masalah komunikasi dan administrasi ya dok selama ini yang menjadi ganjalan para dokter untuk berkomunikasi secara baik dengan masyarakat atau pasien. Itu bagaimana dok? Iya. Menurut dokter, pembinaan dari Perdaugi seperti apa tuh? Iya. Supaya mereka juga lebih, yang dalam tanda kutip tadi, nyaman gitu ya? Ya, nah permasalahan komunikasi ini memang dalam beberapa literatur dikatakan komunikasi dokter pasien itu yang dikatakan masih minim dan perlu terus ditingkatkan supaya pasien juga tidak melayangkan tuntutan atau sebenarnya kan tuntutan dari pasien itu secara sederhana seringkali dilihat si pasien ini datang dalam kondisi cukup sehat secara fisik, terlihat begitu, tetapi kok keluar tidak lebih sehat dari berangkat, kan begitu yang sering muncul. Tetapi barangkali yang diinginkan pasien itu juga sederhana, ia membutuhkan penjelasan yang lebih jauh mengenai penyakit apa yang dia rasakan. Nah ini dalam konteks komunikasi. Nah peran dalam Perdaugi itu sendiri, kalau sampai membela, saya pikir memang ID itu sudah punya bironya sendiri gitu ya, Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota yang memang BHP 2A ditugaskan ya, BHP 2A yang memang ditugaskan untuk melakukan pembelaan terhadap dokter. Tetapi Perdaugi ini kan kumpulan orang yang memang benar-benar minat hukum, belajar hukum gitu ya. Bahkan beberapa praktisi hukum, advokat juga misalkan. Nah, sebenarnya fungsi untuk mengingatkan terus memberikan konsultansi begitu. Nah ini ada juga di Perdaugi, bisa konsultasi secara pribadi, tapi saya pikir yang utama adalah bagaimana secara umum Perdaugi ini nanti akan mengisi ruang-ruang hukum utamanya gitu ya. Tentu etik juga tidak saling lepas. Ruang-ruang etik dan hukum untuk dokter semakin paham. Artinya apa? Contoh secara sederhana, barangkali dokter itu belum disadarkan dengan lebih untuk menjelaskan ke pasien tuh sampai sejauh ini misalkan. Tetapi memang jadi dokter di Indonesia agak dilema dok, karena kalau kita lihat dari literasi masyarakat kita, barangkali kita masih belajar untuk berliterasi dengan baik gitu ya. Seringkali kita juga termakan hoax gitu kan, hoax baru di-share bentar, apalagi di grup WA keluarga nih paling cepet ya dok ya. Kayaknya percaya karena yang ngirim siapa begitu ya, langsung dikirim. Nah permasalahan literasi ini juga agak sulit. Nah saya sempat membaca sebuah penelitian jurnal begitu ya dok, memang tidak di Indonesia dan agak lama, 2006 seingat saya, ada penelitian yang melihat gimana sih seorang dokter itu dalam memahami hak-hak pasien yang ada di undang-undang dan juga pasien dalam memahaminya. Ternyata dalam studi itu menunjukkan 85% itu dokter tahu. Pasien sekitar 50-an persennya tahu punya hak itu. Tetapi di dalam menyampaikan informasinya, dokter itu hanya menyampaikan hanya 50% dokter yang menyampaikan dan menganggap itu penting untuk disampaikan. Di sisi pasien ada sekitar 60%. Artinya apa? Dengan konteks literasi masyarakat yang barangkali baru mau meningkat, terkadang kan gap kesenjangan untuk memahami sesuatu ini agak sulit begitu ya. Belum lagi dalam konteks budaya Indonesia, kalau yang sakit satu yang nganterin satu kompi kan gitu ya dok. Semua mau dijelasin, semua pengen tahu, semua hidup dengan pemikiran dan apa yang dia ketahui. Nah jadi dokter terkadang memberikan penjelasan juga dibatasi dalam tanda kutip, supaya juga misal ada yang orang yang memang takut untuk tindakan tetapi juga akan terbantu. Kadang kalau misalnya dijelaskan semua kan lebih banyak takutnya begitu ya. Artinya sebenarnya
permasalahan itu adalah komunikasi, tetapi dokter itu punya niatan yang sungguh mulia menyembuhkan si pasien itu. Semoga menjawab ya dok. Saya nggak tahu nih, saya keluar kemana-mana atau enggak ini dok. Iya, jadi gini dok, kalau Perdahuki sendiri itu kemanfaatannya kepada dokter juga bisa kepada masyarakat. Iya. Nah kalau kepada dokter, upaya Perdahuki itu pendampingnya seperti apa dok? Apa mendirikan klinik hukum sehingga mudah terakses, ataukah ada kurikulum di Perdahuki supaya dokter itu tahu bahwa oh saya tuh sepertinya kurang nih, nggak tahu sebenarnya apa yang saya perbuat, andai kata saya mendapatkan masalah itu, kemudian larinya kemana? Itu apakah ada semacam program dok di Perdahuki? Perdahuki itu sendiri punya 6 bidang ya dok ya. Salah satu bidangnya ada penelitian dan pengembangan ilmiah. Nah dari bidang litbang ini memang ke depan akan banyak melakukan riset-riset. Kemudian juga ketika bekerja sama dengan bidang pengabdian masyarakat akan banyak memberikan pencerdasan atau membagikan keilmuan hukum kedokteran dan kesehatan itu kedua sisi, mau dokter maupun juga pasien. Jadi kedua sisi itu akan diberikan pencerdasan. Kalau kita dalam sisi dokter tentu banyak melalui seminar, workshop begitu. Dan salah satunya kemarin di dalam Kongres Nasional pertama Perdahuki di akhir Oktober 2021 memang kita membuat sebuah seminar dan juga workshop untuk dokter-dokter nih supaya lebih paham. Memang konteksnya lebih general ya dok, tetapi memang ada bidang juga yang membantu untuk melayani konsultasi juga, yaitu di bidang advokasi. Nah bidang itu akan bisa membantu dokter-dokter yang membutuhkan konsultasi secara pribadi. Nah kalau bicara pembelaan tentu harus sinergi ya antara Perdahuki dan juga BHP2A. Nah yang menarik memang kalau di ID Jawa Tengah, pimpinan kita Dr. Joko Handoyo itu sangat visioner dan meletakkan Perdahuki ini sebagai amunisi-amunisi untuk BHP2A. Jadi memang kerjanya akan bersinergi. Tetap kita punya rumah di Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota, tetapi Perdahuki ini akan selalu siap mensupport itu. Jadi program yang utama bukan dalam konteks pembelaan, tetapi dalam pencerdasan satu, kemudian yang kedua dalam konteks konsultasi. Nah dalam hal memang harus ada pembelaan, tentu lewat BHP2A yang disupport juga Perdahuki. Demikian dokter ini. Terima kasih dok. Jadi Perdahuki sendiri programnya selama ini sudah jalan atau belum dok untuk masalah konsultasi? Sebaiknya para dokter tuh menghubungi siapa untuk mendapatkan tadi masalah pencegahan, ilmu komunikasi, begitu juga dengan administrasi yang harus mereka lakukan itu? Karena sebenarnya dokter kan selama ini banyak sibuk berpraktek ya dok, jadi istilahnya mungkin kurang waktu untuk meluangkan hal-hal semacam ini. Nah supaya mereka itu, istilahnya kalau ikut seminar kadang kan sekarang modelnya Zoom ya dok, tidur gitu kan, nggak ikut. Gitu. Pengalaman kita pribadi itu ya dok ya. Pribadi itu. Jadi istilahnya oke lah kita bikin seminar lewat Zoom, ternyata hasilnya, outputnya itu kurang maksimal. Nah apa kira-kira menurut Dr. Gego metode apa yang paling efektif supaya itu dirasakan oleh para dokter dan mereka juga punya itikat baik untuk menjadikan itu sebagai bagian agenda dari kemajuan kompetensi mereka? Iya, memang setelah pandemi ini kita dipermudah, tapi dalam kemudahan itu kita sering nyambi-nyambi multitasking sehingga banyak yang terkadang terkorbankan, termasuk misal pencerdasan tadi. Saya pikir yang efektif tetap model workshop ya dok ya. Artinya memang meluangkan waktu bersama, workshop secara offline. Kita akan bahas secara teknis praktis di dalam memahami hukum tentu. Kedua, ketika memang ada sengketa harus seperti apa. Saya pikir workshop itu metode yang paling efektif, bisa dilakukan dimintakan oleh sebuah perhimpunan ataupun fasilitas kesehatan, contoh rumah sakit nih bisa manggil begitu. Nah memang kalau dari sisi organisasi Perdahuki ini kan baru banget lah, baru kita hitung beberapa hari nih di Muktamar sudah disahkan.
sehingga secara infrastruktur organisasi pun kita harus siapkan semuanya dengan jauh lebih mendetail. Tetapi kalau kita lihat dalam konteks Perdahuki Jawa Tengah ini juga sudah beberapa kali, satu melakukan workshop seminar sudah beberapa kali. Kemudian yang kedua, secara pribadi beberapa rekan dokter ahli hukum yang di Perdahuki memang juga seorang konsultan hukum rumah sakit. Nah, tapi memang sifatnya masih secara pribadi begitu ya, Dok. Nah, ini yang memang disiapkan oleh Perdahuki Jawa Tengah. Yang pertama, kami memang menginginkan ada kesetaraan kompetensi gitu ya. Memang semuanya sudah banyak yang sarjana hukum, magister hukum, bahkan yang doktor hukum ada. Kemudian ada yang certified mediator, certified legal audit, legal auditor, kemudian macam-macam lah sertifikasi yang sudah diambil. Tetapi harapannya yang keluar nih untuk melayani teman-teman dokter yang lain itu kita punya keseragaman, kesetaraan begitu ya, Dok. Artinya memang itu yang kita push dulu gitu ya untuk kesetaraan itu, baru nanti dilanjutkan dengan kita akan menjelaskan sosialisasi barangkali ke masing-masing rumah sakit atau kita datang ke asosiasi perhimpunan. Nah, kita akan jelaskan dan bagaimana mekanisme secara detail ketika membutuhkan. Tetapi sebenarnya kita pun sudah melayani dalam hal misal ada perhimpunan yang membuat webinar, ketika ada permintaan maka kita layani. Jadi ya memang ini organisasi yang di bawah IDI ini umurnya masih bayi, baru belajar makan dan minum gitu ya, Dok. Tetapi dari orang-orang yang sudah ada di dalamnya pun memang sudah lama berkecimpung di dunia hukum. Jadi memang ya dua hal itu, Dok, tadi. Bisa secara pribadi maupun secara institusi ya, Dok? Institusinya. Jadi kalau teman-teman di cabang, para di cabang di Jawa Tengah, kemudian juga rumah sakit di Jawa Tengah, apabila ingin berkonsultasi, membuat workshop, silakan menghubungi ya dengan Perdahuki, di mana Perdahuki itu isinya advokat, magister hukum, kemudian juga S1 hukum, semua ada di situ yang terkait dengan hukum, kemudian juga para mediator. Nah, sayang sekali kalau potensi ini tidak dipakai oleh para dokter, karena ini bersifat untuk mendampingi, kemudian memberikan edukasi terkait dengan pencegahan, demikian juga terkait dengan pembelaan. Nah, selama ini apakah masyarakat juga bisa merasakan manfaat Perdahuki juga, Dok? Iya, tentu masyarakat akan merasakan manfaat barangkali yang utama secara tidak langsung ya, Dok. Karena apa? Dengan dokter yang semakin sadar dan patuh hukum, nantinya ke depan masyarakat juga merasakan layanannya ini sesuai dengan apa yang telah dilindungi oleh undang-undang. Misal kita lihat hak pasien, hak untuk memperoleh informasi yang sebenar-benarnya. Nah, dengan dokter yang semakin paham dan semakin sadar, pasien akan merasakan hak itu. Tetapi juga tentu harapannya masyarakat ini juga semakin tumbuh dewasa dalam arti literasinya, dewasa dalam bersikap, karena perannya tentu juga peran internal dari tiap-tiap pribadi masyarakat ini penting. Nah, dengan adanya webinar-webinar lainnya juga yang kita menjelaskan ke masyarakat gitu kan, kita sering punya pengabdian ke masyarakat kan gitu ya, terutama dokter-dokter anggota Perdahuki yang juga berkecimpung di dunia akademisi misalkan. Jadi pencerdasan ke masyarakat, salah satunya yang memang sering saya lakukan, saya selalu teriak-teriak tentang hak pasien. Masyarakat tidak perlu ragu untuk bertanya ke dokter. Saya bilang begitu. Kalau lagi periksa ke dokter, silakan ditanyakan secara mendetail, saya sakit apa, terus obat ini fungsinya apa, dan saya pikir itu di saat ini pun sudah semakin dirasakan manfaatnya untuk masyarakat. Oke, jadi masyarakat sendiri bisa berhubungan dengan Perdahuki atau tidak, atau bagaimana, Dok, terkait dengan Perdahuki ini? Iya, kalau kita kaitkan dengan konsultasi tadi ya, Dok ya, kalau seorang dokter punya akses untuk konsultasi, saya pikir masyarakat pun sangat dimungkinkan untuk berkonsultasi juga ke Perdahuki. Karena
Perda Huki ini isinya dokter yang nyentrik ya. Nyentrik artinya dokter tuh harusnya ngobatin malah belajar hukum gitu kan. Malah banyak mendalami hal yang harapannya juga saya pikir, termasuk saya pribadi, belajar hukum itu bukan berarti kita selalu membenarkan tindakan dokter, tidak kok. Tetapi bagaimana kita juga tumbuh gitu loh. Dan kembali kepada hakikatnya bahwa dokter ini adalah seorang profesional yang ingin mengobati pasiennya sehingga taraf kesehatannya semakin baik. Jadi ketika pasien datang untuk atau masyarakat datang untuk lebih paham, Perda Huki pun terbuka untuk itu. Dan jika ada gap kesenjangan rasa, kok misalnya pasien merasa kok dokternya begini-begini, Perda Huki pasti membantu memfasilitasi lah, mengarahkan oh sebaiknya diselesaikan kemana sih, bisa kita ajak diselesaikan ke ID misalkan. Nah karena ID ini sebuah rumah untuk dokter ya, bukan semata-mata melakukan pembelaan, tetapi bahkan dengan isu-isu yang sekarang rame, ada seorang dokter yang terkena pelanggaran kode etik pun, nah itu pun ditegakkan. Artinya apa? Jangan merasa dokter ini punya korps yang akan melindungi rekan-rekan sejawatnya dengan tutup mata, tetapi bahwa memang rumahnya para dokter ini menginginkan dokter pun menjadi ketika berpraktek itu juga profesional. Iya dokter, mungkin masyarakat kurang paham bagaimana sih sebenarnya praktek yang profesional dan sesuai kompetensi, dan bagaimana sesuai dengan kaidah-kaidah yang harusnya dilakukan oleh seorang dokter sehingga tidak merugikan. Nah dok, apakah ke depan Perda Huki juga akan berkomunikasi dengan menggunakan media sosial seperti Instagram, kemudian Facebook, YouTube, Twitter, itu kemana dok nanti? Ya, tentu dok. Kita akan semakin memperkenalkan Perda Huki ini ke masyarakat, gitu ya. Dan sekarang sosial media menjadi ruang yang paling mudah. Tentu dengan diundang di podcastnya ID Jawa Tengah ini juga menjadi awal yang baik untuk kami di Perda Huki untuk melanjutkan podcastnya di rumah Perda Huki sendiri. Nah dari podcast kita akan memperkenalkan, tentu juga dari sosial media yang ada. Nah nanti kalau bisa kami titip dok di YouTube-nya ID Jawa Tengah, akun Instagram kami untuk bisa di-follow dan dikenal oleh masyarakat banyak. Oke, jadi masyarakat dan sejawat dokter semua, Perda Huki ini memang khusus perhimpunan yang khusus mengabdikan dan melayani tentang kaitan-kaitan hukum di bidang kedokteran dan kesehatan. Buat teman-teman sejawat di cabang maupun rumah sakit ataupun klinik-klinik yang berkenan, sebaiknya memang menghubungi Perda Huki. Di sini ada sekretaris ya, Dokter Diego adalah sekretaris Perda Huki. Beliau bisa melakukan pengumpulan informasi, kemudian penyebaran informasi terkait dengan program Perda Huki sendiri. Dan memang kita sebagai dokter adalah makhluk yang melayani ya dok. Ya. Jadi kalau memang yang melayani ya kita harus menambah juga kompetensi, kemudian tahu pinggirnya ya dok ya. Menurut dokter, message apa, pesan apa yang dokter sampaikan terkait dengan hukum, etik, maupun kondisi situasi yang sekarang ini, dok? Ya, ingin berbuat baik itu nggak cukup, dok. Berbuat baik saja itu juga nggak cukup. Dibutuhkan juga cara-cara untuk memberikan hal yang baik itu dengan cara yang baik. Nah, banyak hal yang memang seakan-akan dokter itu terlalu banyak pagernya, pagar etik melihat baik buruknya dokter, pagar disiplin itu melihat bagaimana dokter profesionalitas dalam standar praktek kedokteran, kemudian juga pagar hukum. Nah etik, disiplin dan hukum ini bukan sesuatu yang perlu kita takuti ataupun dihindari. Mari kita hidup
berpraktek sebagai seorang dokter menghidupi 3 hal ini bukan membuat kita semakin tidak nyaman. Ketika semakin sadar, semakin patuh, kita akan berorientasi menjadi dokter yang baik, dokter yang juga profesional dalam praktek kedokteran, dan juga tentunya sebagai seorang yang mendapat kewenangan oleh negara untuk memberikan layanan kesehatan akan berpraktek dengan perlindungan yang utuh. Nah, perlindungan ini tidak serta-merta dihadirkan negara begitu saja, tetapi juga butuh peran kita untuk semakin sadar, belajar terus, semakin paham, dan juga mengikuti role atau jalur yang sudah ada. Mari dokter Indonesia kita berpraktek menyembuhkan, berupaya demi kesembuhan pasien itu dengan memenuhi kaidah etik, disiplin, dan hukum, dan dengan kita yang semakin profesional, ini akan membawa diri kita seperti tagline-nya ID Jawa Tengah ini, profesional, bermartabat, dan berkeadilan. Ya, terima kasih sekali Dr. Gigo atas kehadirannya di Wilayah Jawa Tengah, dan semoga ke depan kita bisa maju bersama untuk memajukan sejawat, kemudian juga memberikan layanan pada masyarakat yang semaksimal mungkin, dan kita bisa menjadi bagian dari kemajuan bangsa ini. Sejawat dan sahabat didik semua, demikianlah podcast kita kali ini. Kami tunggu saran maupun kritiknya, dan jangan lupa untuk subscribe, share, dan like video ini. Terima kasih dan salam sehat semua.